laba kotor. Baik, sebelum saya mulai perkuliahan ini, saya harus mungkin harus saya sebutkan ya, karena saya lihat ada penurunan semangat perkuliahan. Jika Anda ditanya, Anda jawab, nyalakan kamera. Saya lebih senang kalau Anda menyalakan kamera terus-menerus. Jika ada masalah kuota atau masalah lain teknis, boleh tidak menyalakan kamera, tetapi saya lebih senang jika Anda semua menyalakan kamera terus-menerus. Kedua, ketika ditanya, nyalakan kameranya, nyalakan mic-nya, kemudian menjawab. Dilarang menyalakan mic kalau tidak ditanya. Ketiga, kalau ketika ditanya itu tidak menyalakan kamera gara-gara persoalan teknis tidak jadi masalah, tetapi mic-nya harus tetap nyala. Keempat, kalau dalam hitungan 10 detik ditanya, kemudian Anda aktif, tetapi kameranya tidak nyala, mic-nya tidak nyala, tidak ngomong sama sekali, saya langsung keluarkan dari kelas karena menurut saya Anda tidak berniat untuk mengikuti perkuliahan. Saya baru mengeluarkan satu orang hari ini dari kelas pagi, karena saya tanya dia nggak jawab sama sekali. Saya curiga dia memang tidak kuliah, cuma sekedar menyambungkan Zoom, kemudian sesudah itu pergi gitu. Menurut saya itu tidak sopan. Baik, paham ya peraturannya? Jadi saya lebih senang kalau dinyalakan kameranya, biar saya tidak terlihat seperti ngomong pada diri saya sendiri. Kemudian kalau ditanya, ngomong, jangan diam aja. Baik, hari ini kita bicara tema ke-9. Tema ke-9 itu tentang analisis laba kotor. Secara definisi, tujuan dari analisis laba kotor itu sederhana sebetulnya. Jadi kita ingin tahu mengapa ada perubahan pada margin laba kotor untuk setiap periode ke periode. Apa yang terjadi gitu ketika ada perubahan laba kotor ini. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi pada laba kotor, maka kita harus tahu dulu definisi laba kotor. Definisi laba kotor adalah penjualan dikurangi bahan langsung, dikurangi tenaga kerja langsung, dikurangi overhead pabrik. Jadi gross profit itu equal sales minus direct material, minus direct labor, minus manufacturing overhead. Dengan definisi ini, maka kemudian kita tahu bahwa laba kotor itu dipengaruhi oleh penjualan, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Pengaruh bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik itu pengaruhnya negatif, pengaruh penjualan itu adalah positif. Dari definisi sederhana ini, maka kita kemudian jadi tahu. Kan tadi kita tujuannya analisis itu mengapa laba kotor berubah. Laba kotor berubah kalau variabel pembentuknya berubah. Variabel pembentuknya itu penjualan, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Maka kalau kita ingin tahu apa yang terjadi pada laba kotor, ceklah ini. Ceklah penjualan, cek bahan langsung, cek tenaga kerja langsung, cek overhead, dan seterusnya. Jadi kita akan memulai dengan yang pertama. Kalau kita perhatikan penyebab perubahan laba kotor itu satu ya, harga penjualan telah berubah, volume unit barang yang dijual telah berubah. Ngomong apa sih ini? Kira-kira apa yang dibicarakan pada nomor 1 itu? Salwa, apa yang dibicarakan pada nomor 1 itu? Yang harga penjualan sama volume unit barang yang dijual mungkin, Pak? Kenapa? Ngomongin persediaan atau bukan? Harga Kan, tadi penjualan. lihat. Kata saya, laba kotor itu dipengaruhi penjualan, bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Nah, sekarang kita perhatikan penyebab perubahan laba kotor, salah duanya adalah harga penjualan telah berubah. Volume unit barang yang dijual telah berubah. Itu bicara tentang apa itu, Salwa? Penjualan berarti. Oke, berarti ini bicara tentang penjualan. Jadi, kalau kita perhatikan, nggak perlu kita belajar semuanya itu.
kita hafalkan saja definisi laba kotor, maka kita akan mengetahui penyebab perubahan itu apa. Misalkan ini. Nah, yang ini berarti Harum, yang dibicarakan pada nomor 8 dan 9 itu apa, Rum? Harum saudaranya itu bukan? Apa? Ada Irma Hasibuan bukan? Bukan. Oh, bukan, oh mirip. Oke, kita teruskan 89. Overhead pabrik. Oke, berarti ini manufacturing overhead. Berarti yang ini tuh X yang keempat. Nah, jadi betul apa yang saya katakan tadi. Nih lihat, berarti kan tenaga kerja nih, tenaga kerja ini kan bicara tentang tenaga kerja langsung. Ini berarti kita bicara tentang ini bicara tentang X2. Nah, sekarang bauran produk yang dijual telah berubah yang mengubah laba kotor jika produk yang berbeda memiliki margin kotor yang berbeda. Bentar, ini masukin dulu, ada yang mau masuk. Nah, Man, nomor 3 ini bicara tentang apa, Man? Oke, bauran produk yang dijual telah berubah. Ini yang dibicarakan itu tentang penjualan. Jadi produknya berubah gitu. Jadi karena produknya berubah maka pasarnya berubah, maka kemudian tentu saja laba kotornya juga berubah. Jadi di mana kita memasarkan barang kita akan mengakibatkan laba kotor berubah, kan logis. Jadi volume penjualan akan berubah ketika lokasi penjualan berubah. Tetapi untuk mudahnya saya tidak menyarankan Anda menghafalkan ini semua, karena akan melelahkan itu. Jadi saran saya, hafalkan bahwa laba kotor sama dengan penjualan dikurangi bahan langsung, dikurangi tenaga kerja langsung, dikurangi overhead. Nah, jadi yang Anda pelajari itu saja. Nah, coba satu-satu ya. Jadi kita mulai dari melakukan analisis pada laba kotor itu. Jenis analisis laba kotor itu ada banyak. Nah, tetapi saya kira yang kita bicarakan itu lagi. Misalkan ya, kan cara melakukan analisis laba kotor itu dengan cara melihat apakah ada varian. Varian itu artinya perubahan, perbedaan, simpangan gitu ya. Nah, apakah ada varian harga pembelian? Nah, harga pembelian itu dianggap menyimpang ketika berbeda antara harga aktual dengan harga standar. Jadi, harga aktual dengan harga standar itu berbeda. Harga aktual itu apa sih? Harga aktual itu harga ketika sebuah barang kita beli, nah itu harga aktualnya. Sedangkan harga standar adalah harga yang ditetapkan oleh perusahaan dengan cara menggali informasi dari ahlinya. Nah, apa yang dimaksud dengan ahlinya? Ahli yang dimaksud di dalam pembuatan standar standar pada keempat variabel ini adalah karyawan. Jadi kalau misalkan Afifah punya karyawan, kemudian Afifah ingin tahu berapa harga bahan langsung, tanya ke mereka. Misalkan mau memproduksi A, B, C, D, tanya ke mereka. Mau memproduksi kerupuk udang, tanya ke mereka berapa harga tepung, berapa harga minyak, berapa harga ikan, berapa harga kemasan. Nah, harga-harga inilah yang kemudian Eva tulis. Oh, rata-rata jawaban pegawai itu begini. Rata-rata jawabannya A misalkan. Sekian rupiah. Nah, itulah harga standar. Jadi harga standar itu harga yang kita tetapkan sebagai pemilik perusahaan atau sebagai manajer keuangan untuk melakukan pembelian kelak. Jadi kalau kita mau berproduksi itu kan beli bahan tuh. Nah, harga standarnya itu. Nah, berapa penyimpangannya atau berapa varians harganya? Nah, definisinya adalah varians harga pembelian adalah perbedaan antara harga aktual yang dibayarkan. Jadi ketika transaksi bayar berapa
untuk membeli satu barang dan harga standarnya yang tadi sudah dibuat. Berapa sebetulnya? Kalikan dengan jumlah sebenarnya. Jadi selisih antara aktual dengan standar, kalikan jumlah yang dipakai atau dibeli. Rumusnya itu jadi purchase price variance equal actual price minus standard price multiply sama actual quantity. Kita perhatikan misalkan pada harga pembelian ini. Apakah mungkin harga standar itu tidak sesuai dengan harga aktual? Mungkin. Apa penyebabnya? Satu, layering issue. Layering issue itu begini gambarannya. Ketika tadi kan kita mau memproduksi kerupuk udang. Bahannya itu terigu. Kemudian udang. Kemudian minyak. Kemudian kemasan. Nah ini kan ketika membeli dalam setahun, itu kan nggak langsung beli blok setahun kan bahannya, tapi belinya sedikit-sedikit. Masuk, beli bahan ini. Kemudian beli pembelian kedua, taruhlah pembeliannya setiap bulan. Terus beli. Ditumpuk sampai 12 bulan. Jadi pembelian 1, pembelian 2, pembelian 3, dan seterusnya sampai pembelian ke-12. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Menggunakannya kan dari yang pertama kali datang. Jadi barang yang pertama kali datang itu kita gunakan. Jadi first in, first out. Kenapa kita melakukan itu? Kan biar nggak basi, biar nggak busuk, biar tetap terpakai. Maka semua barang itu, barang yang pertama kali dibeli, itu barang yang kemudian digunakan untuk produksi. Nah sekarang Anda lihat tumpukan ini. Tumpukan ini disebut layer. Layer itu lapisan. Layers itu bahasa Indonesianya kurang lebih lapisan, tumpukan. Nah, tumpukan-tumpukan ini ketika membeli kan sangat mungkin harganya beda-beda. Jadi pembelian pertama, kedua, ketiga, sampai ke-12 nanti itu mungkin kan berbeda-beda. Jadi penyebab varian harga pembelian antara harga aktual dengan harga standar sangat mungkin karena ketika kita membeli barang persediaan untuk barang langsung ini, tidak langsung membelinya. Membelinya berkali-kali. Karena membelinya berkali-kali pada waktu yang berbeda, maka sangat mungkin harganya berbeda. Oke, yang kedua, material shortage itu bagaimana menjelaskannya? Material shortage itu begini. Jadi barang yang kita beli itu sangat mungkin bahan-bahannya itu tidak tersedia baik, tidak tersedia langsung. Jadi mungkin ada yang rusak lah, atau tidak, kualitasnya berbeda gitu ya, sangat mungkin seperti itu. Kemudian yang nomor 3, mungkin gara-gara perbedaan supplier. Jadi supplier, orang yang menjual barang ke kita beda orangnya. Karena yang menjualnya berbeda, maka harganya mungkin berbeda. Nah, yang keempat, ras basis itu apa? Ras basis itu begini. Pada kurun waktu tertentu, karena kita kan bicara tadi, analisis ini dilakukan karena perbedaan harga pada perbedaan laba kotor pada periode tertentu. Pada periode tertentu, sangat mungkin ada terjadinya ras, pembelian besar-besaran gitu ya, pada suatu produk tertentu. Misalkan di Indonesia, pembelian produk besar-besaran itu terjadi pada sekitar Ramadan, Idul Fitri, kemudian Idul Adha ya, mungkin Idul Adha walaupun tidak terlalu besar, dan Tahun Baru. Nah, pada ketiga kelompok ini, itu harga bahan baku terigu itu sangat naik. Karena orang bertepatan dengan bikin kue gitu ya. Harga minyak akan naik, minyak kelapa naik, dan seterusnya. Maka barang-barang ini akan menjadi langka. Sedikit, ada ras, ada pembelian besar-besaran. Gitu. Maka barang-barang ini harganya akan naik. Jadi ras basis itu akan mengakibatkan harganya menjadi naik. Nah, dengan pemikiran yang sama, kita bicara tentang volume assumption. Volume assumption itu begini. Ketika kita beli barang itu 1, dengan beli barang 100, dengan beli barang 1000, harganya mungkin nggak berubah? Ayo.
Kita bicara tentang volume assumption, asumsi volume. Mungkinkah harganya berubah, Ayu? Mungkin, Pak. Kenapa? Kira-kira bagaimana proses berubahnya? Gimana ya? Tapi biasanya kalau akan beli dengan jumlah yang satu renteng itu biasanya beda, Pak. Oke, jadi biasanya pembelian dalam jumlah banyak itu mendapatkan diskon. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana menjelaskan asumsi volume itu meningkatkan harga, menurunkan harga? Ya karena biasanya penjual itu jika dia menjual barang itu kemudian membeli dalam jumlah banyak, maka kita akan mendapatkan diskon. Tetapi, Ayu, kadang-kadang membeli dalam jumlah banyak akan mengakibatkan harga menjadi mahal gitu. Nafis, kira-kira bagaimana menjelaskannya, Nafis? Kenapa kalau membeli banyak justru harga akan menjadi mahal? Tadi kan kata Ayu jadi murah. Nah, sekarang kalau jadi mahal, apa alasannya kira-kira, Nafis? Mungkin itu, Pak, karena ada biaya kepengiriman. Nah, kan begini, Nafis. Makin banyak beli barang, ya misalkan nih, kamu beli 5 kg sapi dari Mataram ke Jogja. Dengan beli 50 kg sapi dari Mataram ke Jogja, sama-sama dari Mataram ke Jogjanya. Nah, yang satu 5 kg, yang satu 50 kg diangkut dengan kendaraan yang sama. Nah, diangkut pakai truk misalkan. Truknya sama. Kira-kira mana yang lebih mahal? Kalau beli sedikit-sedikit, Pak. Lebih banyak dong. Gini, Nafis. Berpikirnya, kenapa kalau beli banyak lebih murah? Kan gitu tadi kata Ayu itu. Karena ada diskon. Nah, orang kemudian nanya, kenapa kalau lebih banyak orang kemudian dikasih diskon? Karena justru biaya pengiriman jadi murun, Nafis. Bukan baliknya. Coba gini, Nafis, bayanginnya. Nafis, bentar, biar kamu paham. Nafis punya motor nggak? Punya, Pak. Rumah di mana? Di Klaten. Klaten. Ke Jogja bolak-balik tiap hari? Iya, Pak. Ya, jadi tiap hari berangkat ke kampus, ongkos berapa, Nafis? Bensin dari Klaten ke Jogja? 15.000, Pak. 15.000. Bolak-balik itu? Iya. Oke, sekarang berarti Nafis sendiri dari Klaten ke Jogja, itu mengirimkan Nafis, jadi motor Nafis mengirimkan Nafis dari Klaten ke Jogja, bayarnya 15.000. Oke, sekarang Eva nginep di rumah Nafis. Eva nginep di rumah Nafis. Kemudian bareng angkat, dikirim pakai motor yang sama. Eva sama Nafis itu. Ongkosnya sekarang jadi berapa kira-kira, Nafis? Sama, Pak. 15.000. Jadi kalau masing-masing dihitung, Eva berapa ongkosnya, Nafis ongkosnya? Berapa ongkosnya? 30.000, Pak. Masa sih? Salwa ngerti nggak maksud saya, Salwa? Nah, mungkin sama-sama 15.000 gitu Pak ongkosnya tadi. Yang dimaksud tadi kan sama-sama jarak tempuhnya tuh sama begitu. Jadi tidak mengurangi atau menambah biaya pengiriman begitu. Masa sih? Nih, Salwa nginep di rumah Nafis. Enggak. Tadi bensinnya kata Nafis 15.000. Sekarang Salwa sama Nafis berangkat bareng pakai motor itu ke Jogja ke kampus kuliah. Berapa ongkos Salwa yang Salwa keluarkan? 15.000 Pak. Nggak mungkin. Dibagi 2 begitu Pak sama Nafis. Iya, iya. Oh iya. Mana sih? Berarti Pak. Kirain Jadi lebih murah lebih mahal kalau lebih banyak. lebih murah Pak. Lebih murah, Pak. Jadi kalau ngangkut barang itu lebih banyak, lebih murah. Itulah sebabnya Ayu tadi bilang, kalau beli barang banyak suka dikasih diskon. Alasannya karena biaya pengiriman menjadi ditanggung renteng. Ditanggung renteng itu ditanggung bareng-bareng. Gimana Salwa ini? Ngerti ya Salwa ya?
Oke, Pak. Jadi nanti kapan-kapan kalau nginep di rumah Nafis, jangan mau dipintain uang 15.000. Nggak logis. Harusnya dipintanya 7.500. Nafis berarti selama ini sering ngebati itu. Nggak boleh sama temen itu ya. Harusnya gratis bahkan. Oke, jadi barang lebih banyak itu akan mengakibatkan harga lebih murah. Volume lebih banyak akan mengakibatkan lebih murah. Tetapi, ada tetapinya nih. Bisa jadi barang lebih banyak itu menjadi lebih mahal. Kapan itu terjadi kira-kira, Yudianto? Kapan terjadi, Yudi? Barang Ya, Pak. lebih banyak malah lebih mahal. Kapan itu terjadi? Kalau bahan bakunya langka mungkin, Pak. Nah, itu. Jadi kalau misalkan beli banyak lebih murah, iya. Tapi kalau yang minta makin banyak sampai kemudian nggak terpenuhi permintaannya, maka harga barang itu akan naik, bukan turun. Kenapa nggak mau turun? Padahal katanya tadi kalau lebih banyak murah biaya transportasinya. Bukan itu masalahnya, barangnya nggak ada. Karena barang yang nggak ada, maka para penjual mengambil keuntungan. Dia naikin harganya. Itu kan teori dasar ekonomi. Ya, jadi volume bisa mempengaruhi harga beli. Cara menggambarkannya gitu tadi. Jadi ingat ya, ada layering issue, itu ada material shortage, ada new supplier, ada rush basis, ada volume assumption pada harga pembelian. Kita baru bicara soal satu variabel. Berikutnya, variabel yang kedua tenaga kerja. Kita perhatikan bahwa definisinya mirip. Varians tingkat tenaga kerja mengukur perbedaan antara biaya tenaga kerja aktual dan yang diharapkan. Yang diharapkan itu apa? Standar. Jadi kalau begitu rumusnya itu lagi dong sama. Hanya diganti variabelnya. Tadi variabel pembelian atau labor barang, sekarang disebutnya variabel tenaga kerja. Maka rumusnya sama, lihat. Labor rate variance is actual rate minus standard rate multiply actual hours work. Jadi berapa biaya aktualnya, berapa biaya standarnya, kalikan dengan berapa banyak pemakaian penggunaan. Jadi kalau begitu, varians pada semua analisis laba kotor itu rumusnya sama. Harga aslinya berapa, kurangi dengan harga standar perusahaan berapa, kalikan dengan digunakan berapa. Sudah, itu saja rumusnya. Kalau gitu mau bicara apa saja nanti begitu aja rumusnya. Nah, apakah mungkin biaya aktual itu, biaya tenaga aktual itu ternyata tidak sama dengan harapan? Jadi kan perusahaan sudah membuat standar nih. Ternyata empirisnya di lapangan nggak segitu honor itu. Jadi misalkan standar honor lembur di perusahaan kerupuk tadi, di perusahaan kerupuk udang, standar lemburnya itu adalah Rp30.000 per jam kerja tambahan. Jadi per jam kerja tambahan lembur itu 30.000 disepakati. Ternyata pada realitanya pegawai nggak mau dibayar 30.000 itu. Ternyata dia ingin ada tambahan kopi karena takut ngantuk kalau malam, cemilan dan lain-lain yang belum ada termasuk dalam biaya ini. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus melakukan sesuatu. Nah, kita perhatikan nih kalimatnya. Jadi ketika aktual tidak sesuai dengan standar, maka kita harus melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Ada dua cara. Pertama, rubah standarnya. Tujuan membuat standar apa sih? Nah, sekarang ya, perhatikan tujuan membuat standar. Tujuan membuat standar itu apa? Untuk membuat analisis laba kotor itu apa sih tujuannya? Membuat proyeksi. Membuat perkiraan. Berapa sih laba di masa depan? Berapa keuntungan perusahaan di masa depan? Apa yang terjadi di masa depan? Maka dibuat standar. Dibuat perkiraan. Standarnya biaya ini segini, ini segini, ini segini. Maka kemudian ketika standar itu tidak sama dengan realita di lapangan, agar kemudian proyeksi ini menjadi benar, kalau gitu standarnya aja rubah.
Standarnya rubah agar bisa membentuk proyeksi yang benar. Atau yang kedua, cari sumber daya lain. Jadi cari bahan lain atau cari tenaga kerja lain yang bersedia dibayar sesuai dengan standar. Paham ya? Jadi kalau Anda jadi manajer keuangan, ada dua pilihan yang Anda harus lakukan ketika melihat aktual dengan standar berbeda. Pertama, sesuaikan standar sesuai dengan aktual. Kemudian yang kedua, cari sumber daya lain. Nah, saudara sekalian, jadi kemudian maka timbul pertanyaan. Kalau tadi itu varians harga pembelian itu biasa diakibatkan oleh layering isu, material shortage, new suppliers, kemudian rush basis, volume assumption, apakah penyebab dari varians tenaga kerja? Ada 5 juga. Ada incorrect standard, ada pay premiums, ada staffing variance, ada component trade-off, ada benefit change. Nah, bagaimana menjelaskannya satu persatu? Saya katakan tadi, apakah mungkin gitu ketika kita membuat standar itu memang salah dari awal? Bagaimana standar ini menjadi salah dari awal? Saya katakan tadi, sebagai langkah pertama ketika Anda menyusun standar biaya di dalam perusahaan Anda, yang ditanyakan karyawan. Nah, logikanya, terutama untuk tenaga kerja, tentu saja akan ada kemungkinan bias dalam ini. Jadi human bias ya, jadi bias yang manusiawi gitu. Jadi mereka akan menuliskan harga-harga yang sesuai keinginan dia saja. Oleh karena itu mungkin ada yang salah nih dalam standar. Jadi penyusunan standar biayanya salah. Oleh karena itu kemudian harus diperbaiki. Yang kedua, pay premiums. Pay premiums itu apa? Orang dengan jam kerja yang berbeda biasanya ingin dibayar dengan cara yang berbeda. Maksud saya begini, Anda bekerja siang hari, pagi hari, malam hari, tentu kan beda tingkat capeknya, tingkat ngantuknya, effort yang dibutuhkan untuk bekerjanya berbeda. Maka kemudian orang yang bekerja dalam waktu yang berbeda ini ingin dibayar dengan tingkat yang berbeda. Sementara kan tadi standar itu tidak mempedulikan itu. Pokoknya standar aja, siapa aja yang bekerja dibayar dengan harga standar ini. Ternyata nggak bisa itu. Nah, pada kenyataannya ada pada waktu yang tertentu orang mau dibayar dengan cara yang berbeda. Kemudian staffing variance. Di mana-mana perusahaan itu kan levelnya kira-kira begini. Ada manajer, ada staf administrasi, ada operator. Jadi, apakah mungkin manajer, kemudian staf administrasi, kemudian operator mau digaji dengan gaji yang sama? Kan nggak mungkin. Jadi orang ingin digaji karena dia memiliki wewenang yang berbeda. Misalkan nih, apakah mungkin staf administrasi tadi, staf administrasi itu kan ada bagian surat, ada bagian gaji, ada bagian accounting, ada bagian dan seterusnya. Mereka pendidikannya juga beda-beda. Cara untuk mempelajari ilmunya beda-beda. Apakah mungkin mereka mau digaji dengan gaji yang sama? Mungkin juga berbeda. Operator nih, operator. Ada satu operator yang tugasnya cuma klik satu tombol pada mesin. Ada satu operator yang menggunakan alat berat, misalkan crane. Sama-sama jabatannya operator, tapi apa gajinya sama? Gitu ya, menggambarkan staffing variance itu. Jadi staffing variance itu menggambarkan staffing atau penempatan orang itu berbeda-beda sesuai dengan bidang keahlian, keilmuan, tanggung jawab, wewenang. Oleh karena itu, mungkin mereka akan meminta gaji yang berbeda dengan standar. Kemudian ada satu lagi komponen trade-off. Bagaimana menjelaskan komponen trade-off itu? Begini, saudara sekalian mungkin misalkan pada perusahaan yang saudara buat tadi itu, kita akan membuat perusahaan kita itu membuat kerupuk udang. Perusahaan kerupuk udang ini karena awal-awal berdiri ya gitu saja membuatnya. Bahannya kita cacah, kemudian kita aduk. Sesudah aduk itu kita keringkan, goreng, sudah selesai. Lama-lama perusahaan menganggap itu tidak efisien.
Karena dianggap bahwa pekerjaan itu membutuhkan waktu yang lama, tenaga kerja lebih banyak. Kemudian perusahaan memikirkan, kenapa tidak beli mesin pencacah? Kenapa tidak beli mesin pengaduk? Ya, kenapa tidak beli mesin pengering? Karena kalau misalkan hujan juga mesin pengering kan tetap akan kering. Nah, dengan cara berpikir itu, maka kemudian perusahaan mengganti trade off itu mengganti. Jadi mengganti komponen dalam produksi. Jadi yang barusan diganti dalam produksinya adalah alat mesinnya diganti itu. Maka kemudian perusahaan membutuhkan apa? Membutuhkan ahli. Membutuhkan operator mesin pencacah, operator mesin penggiling, operator mesin pengering. Berarti kan ada keahlian baru di perusahaan itu. Jadi gaji asalnya gaji buruh pabrik kerupuk yang asalnya cuma berapa ribu rupiah per hari, itu pasti akan berbeda. Orang dengan keahlian baru, memiliki keahlian mengenai mesin ini, tentu akan merasa dia harus digaji dengan gaji yang berbeda. Apakah komponen trade-off itu melulu persoalan melulu persoalan mesin? Enggak, belum tentu. Bisa juga karena bahan diganti, misalkan ya. Ambil contoh nih. Misalkan selama ini tepung yang kita gunakan itu adalah tepung dari bahan terigu misalkan. Kemudian diganti jadi tepung beras misalkan. Itu juga ternyata butuh pengetahuan baru. Butuh keahlian baru. Maka butuh orang baru dengan standar gaji yang baru juga. Ada lagi kemudian benefit change itu. Jadi keuntungan, pergantian keuntungan itu juga cara pandangnya bisa beda-beda. Jadi ada karena keahlian, ada gara-gara perubahan. Anda bisa melihat contoh-contoh benefit. Baik, sudah setengahnya lebih ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita masuk ke variabel ketiga, variabel utama ketiga. Yaitu tentang, ada ini dulu, faktor standarisasi. Kelewat. Nah, faktor-faktor bagaimana kita menyusun standarisasi ini, baik bahan maupun tenaga kerja sebetulnya caranya sama ya. Yang harus kita perhatikan adalah mungkin ada campuran, tadi saya sudah jelaskan, yang diharapkan antara staf produksi. Kemudian tingkat lembur yang mungkin terjadi juga Anda harus cek. Kemudian ketika Anda merekrut pegawai baru, apakah itu kemudian akan diberikan standar gaji yang berbeda dengan standar gaji pegawai yang sudah lama gitu ya. Kemudian Anda harus memperhatikan jumlah karyawan yang pensiun.
Kemudian Anda harus memastikan jumlah promosi ke level pembayaran yang lebih tinggi. Berapa itu perubahannya? Bagaimana perubahannya? Kira-kira seperti itu. Kemudian kadang-kadang di dalam standarisasi tenaga kerja itu yang mengganggu adalah salah satunya adalah ini, persoalan negosiasi. Ketika Anda membutuhkan pegawai tertentu, maka kadang-kadang kita mengizinkan bagian kepegawaian untuk menegosiasikan gajinya. Yang kedua, kadang-kadang kita juga harus menegosiasikan kontrak gaji itu dengan serikat pekerja. Nah, di Indonesia kita memang diwajibkan para pengusaha itu untuk membicarakan tentang gaji itu dengan serikat pekerja. Walaupun kadang-kadang ya tidak selamanya juga akur ya. Tapi secara teori memang harusnya gaji itu dibicarakan dengan pekerja. Realitanya bisa sangat berbeda. Ya, yang ketiga adalah variansi pada pengeluaran overhead variable. Rumus yang digunakan sama, Anda perhatikan coba. Pengeluaran aktual dengan overhead yang dianggarkan. Kemudian kalikan aktual hours work-nya. Jadi rumusnya itu aja semua ini. Coba Anda juga bisa perhatikan dalam buku saya. Jadi rumusnya itu saja sama persis. Aktual dikurangi standar dikalikan dengan apa yang digunakan. Nah, penyebab varians pada pengeluaran overhead itu ada 3. Jadi memang overhead itu kan memang perhitungan akuntansi. Maka ketika terjadi kemungkinan kesalahan paling mungkin adalah kesalahan akun, kesalahan penempatan akun. Jadi itu yang kesalahan paling mungkin terjadi. Jadi akun yang dibicarakan itu tidak tepat dengan overhead yang kita bicarakan. Kemudian yang kedua persoalan outsourcing. Kita pahami bahwa sekarang itu pola industri kita memang cenderung memiliki pengelolaan outsourcing yang sangat tinggi. Oleh karena itu tentu akan ada perbedaan antara standar yang kita buat dengan pertimbangan hanya mempertimbangkan keadaan perusahaan di dalam dengan apa yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan outsourcing tadi. Nah, saudara sekalian, kemudian yang ketiga adalah supplier pricing. Dalam supplier pricing kira-kira kurang lebih mirip cara logikanya dengan yang outsourcing tadi. Jadi perubahan di dalam overhead itu sangat mungkin karena adanya perbedaan harga yang ditetapkan oleh supplier. Nah, saudara sekalian, kalau misalkan kita perhatikan, kita sekarang bisa memahami bahwa hakikatnya rumus yang digunakan itu sebetulnya itu aja, itu lagi gitu lah kira-kira. Nah, kalau misalkan kita buat rumus umumnya atas dasar pertimbangan seperti itu, Putri, maka kira-kira rumus umumnya jadi apa rumus varian pada laba kotor ini, Put? Betul. Put, suaranya Put. Iya, mic-nya lupa mungkin beliau lagi saum. Wah, masa? Belum diklik. Bukan, kendala jempol, telunjuk. Torik, ganti sama Torik. Torik. Iya, Pak. Oke, rumus umumnya jadi apa tuh kalau misalnya kita melakukan analisis pada laba kotor itu? Rumus variannya ya, Pak?
Pada varian. Yang aktual fixed overhead dikurangi budgeted fixed overhead, Pak. Itu bukan, Pak? Fokus itu. Ayo. Nah, ini rumus umum pada analisis varian pada laba kotor itu jadi gimana caranya bikinnya? Nih. Harga aktual dikurangi harga standar dikali sama yang dipakai, jumlah yang dipakai. Oke. Jadi rumus umumnya sederhana, aktual kurangi standar itu kemudian dikalikan dengan jumlah yang dipergunakan atau yang dibicarakan. Baik, berikutnya coba saya mundur dulu ke belakang deh. Saya mundur dulu ke belakang ke definisi ya. Saya mundur dulu ke belakang ke definisi. Siapa ya? Halim. Iya, Pak. Jadi tujuan analisis laba kotor itu apa, Halim? Untuk mengetahui perubahan laba kotor dari periode ke periode. Oke, bagus. Milenia. Jadi rumusnya apa tuh milenia? Laba kotor sama dengan? Milenia. Ya Pak, sebentar. Laba kotor itu rumusnya sales dikurangi direct material, dikurangi lihat sini, lihat sini. Oke. Laba kotor sama dengan? Laba kotor itu sama dengan penjualan dikurangi direct materials dikurangi direct pakai bahasa Indonesia. BOP, Pak. Pakai bahasa Indonesia. Lihat sini matanya, Iya, Pak. Lihat ke kamera ini nih. Ayo sekarang ngomong. Penjualan dikurangi. Amil, kamu ngeliat ke bawah aja. Saya ulang nih, dengerin. Laba kotor itu sama dengan penjualan. Dengerin, Mil. Dengerin. Lihat, laba kotor itu sama dengan penjualan. Laba kotor itu duit yang kita dapat. Ya, Mil ya. Jadi laba kotor itu sama dengan uang yang kita dapat dikurangi berapa bahan langsung. Bahan langsung untuk membuat yang kita jual itu berapa? Dikurangi biaya tenaga kerja langsung yang ngerjain itu, yang nggak ada hubungannya biarin dulu. Yang ada hubungannya langsung berapa? Kemudian dikurangi overhead. Gitu ya, Mil ya? Coba Mil, ya, ucapin ulang, Mil. Laba kotor sama dengan? Laba kotor sama dengan penjualan, terus dikurangi biaya bahan langsung, terus dikurangi biaya tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Itu susah ya kalau matanya nggak ngelirik ke bawah. Ayo sekarang ganti Irfan. Oke, Pan. Kan kata saya itu rumusnya kan itu aja, Pan. Nah, karena rumusnya itu aja, kita fokus ke yang 3 aja deh yang utama. Bahan, tenaga kerja, overhead. Sekarang pertanyaan saya. Kalau ada, Pan, lihat sini, Pan. Ini mukanya gelap nggak kelihatan. Kalau kita hanya bicara soal apa yang kita beli nih, bahan langsung ya, yang kita beli. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya variansi itu apa aja? Ada berapa? Pan, ada berapa, Pan? 5. Nggak kedengeran suaranya, Pan. 5. Man, kamu kedengeran nggak, Pan? Bisik-bisik kayak pacarnya aja. Nah ini, coba nyalain dulu deh semuanya gak kameranya, biar kelihatan siapa yang tidur, biar siapa yang bangun. Nah kan kelihatan siapa yang bangun. Torik itu kenapa itu kameranya? Oke, 21 orang, yang hilangnya banyak sekali nih. Oke, nggak apa-apa, Torik.
Hoirul Arifah, ada berapa penyebab kemungkinan varian pada pembelian? Ada, bentar Pak. Ya. Berarti malamnya nggak belajar dulu. Harusnya kalau mau kuliah belajar dulu ya. Biar kayak orang pinter. Ada 5 Pak. Ada 5. Oke. Khairul sebutin 1. Layering isu Pak. Layering isu, jelas apa itu layering isu? Yang kalau ada pembelian kan pasti ada bertahap 1, 2, 3, 4 itu. Terus nanti yang dipakai kan first in first out-nya itu Pak. Yang pertama kali masuk nanti yang dipakai. Jadi nanti itu kan nanti menyebabkan perubahan harga barang karena kan nanti kemungkinan ada penurunan, ada kenaikan harga kalau bukan gini. Ayo, dengerin. Karena pembelian itu dalam setahun itu tidak mungkin sekaligus. Dibeli bertahap. Karena pembeliannya bertahap, maka sangat mungkin harganya beda-beda. Maka ketika digunakan, kan tadi kan barang yang dibeli beda-beda datangnya. Yang pertama kali datang kan pasti yang pertama kali dipakai buat produksi. Nah, harganya mana? Saya hilang. Oh, ini pindah. Oke. Nanti kan harganya pasti beda-beda tuh. Jadi setiap kali produksi, maka kemudian harganya jadi beda-beda harga barang dasarnya. Karena belinya nggak barang tadi. Gitu ya penjelasannya ya, Bapak? Iya, Oke. Pak. Lutfi. Yang nomor 2 apa, Pi? Yang mana aja dulu? Boleh nggak teratur ya? Apa nomor 2 apa? New supplier, Pak. New supplier. Gimana jelasin? Kenapa new supplier bisa merubah harga? Nah, jadi bisa jadi perubahan supplier nanti mempengaruhi harga ininya, Pak. Jadi setiap supplier nanti beda harganya. Oke. Berikutnya nomor 3, Sylvia nomor 3. Rush basis, Pak. Apa itu? Adanya pembelian besar-besaran di periode atau waktu tertentu, misalnya Idul Fitri, Natal, atau hari-hari besar gitu, Pak. Jadi karena ada pembelian besar-besaran, terjadi rush, maka harga sangat mungkin berubah. 3. 4. Febrianiana. Kekurangan bahan, Pak. Gimana ngejelasinnya kekurangan bahan? Jadi roknya pendek gitu, gara-gara kekurangan bahan. Barang komoditas yang bisa harganya naik. Apa ya kekurangan bahan? Perasaan nggak ada deh definisi kekurangan bahan. Coba ini nomor 4 apa ini? Volume assumption. Apa tuh maksudnya? Maksudnya kalau misalnya beli barangnya itu sekalian banyak, jadi harganya tambah murah. Ya gitu ya penjelasannya. Jadi kalau ada perubahan, ternyata asumsi volume produksi berubah. Asalnya produksi merencanakan 1.000 unit. Sekarang produksi jadi cuma 500 unit. Artinya ada penurunan volume produksi. Jadi bahannya kan beli jadi lebih sedikit. Gara-gara bahannya beli lebih sedikit, maka harganya kemudian menjadi naik. Gitu bayangannya ya. Yang nomor 5, Nur Anjaswati. Yang kelima itu material storage. Apa itu maksudnya? Di mana barang yang kita beli itu tidak tersedia secara baik. Jadi misalnya ada kekurangan gitu Pak. Terus nanti karena adanya kekurangan bahan itu nanti harganya naik gitu. Oke, jadi kekurangan bahan yang dimaksud itu bisa banyak hal. Bisa gara-gara barangnya rusak, barangnya kurang, kemudian harus ganti supplier, kualitasnya jadi beda. Itu yang jadi masalah ya. Yang jadi masalah itu. Jadi kerusakan atau kekurangan yang mengakibatkan barangnya kemudian menjadi kualitas yang berbeda. Nah,
Pada tenaga kerja itu juga sangat mungkin terjadi kesalahan perhitungan tenaga kerja. Rizky, sebutin satu Rizky. Rizky udah ngomong belum ini? Nah, malah di mute sekarang. Kayaknya nggak ada suaranya nih. Apa cuman saya aja? Oke, ganti sama Eva. Eva, sebutkan penyebab nomor 1. Incorrect standar, Pak. Oke, gimana ceritanya? Kenapa bisa jadi tidak betul? Karena penyusunan awal dari biaya standar yang salah, Pak. Ya, itu terjemahannya. Oke lah, nggak apa-apa. Nomor 2, Alin. Pay premium, Pak. Oke, kenapa itu? Apa tuh? Gimana ngejelasinnya? Orang meminta gaji yang berbeda-beda karena tingkat keahlian yang berbeda-beda gitu, Pak. Tapi yang premium itu lebih cenderung bukan diakibatkan karena itu. Premium itu lebih cenderungnya lebih karena waktunya berbeda, sehingga kemudian butuh effort yang berbeda. Jadi effortnya apa yang dilakukannya lebih banyak, lebih apa gitu ya itu. Man, kamu nomor 3, Man. Oh, gimana boleh? Gimana? Kasih contoh. Baca di buku deh, dari tadi nunduk-nunduk, ayo, jangan pura-pura. Mil, kamu paling pintar Mil baca buku Mil. Ayo Mil. Benefit change itu apa contohnya Mil? Ayo Mil, nyalain itunya, suaranya. Gimana penjelasannya? Pak, saya pahamnya yang ini Pak, yang varian staff yang nomor 5 itu belum. Oke, boleh. Varian staff lebih mudah. Ngomong. Jadi biaya standar itu Pak disesuaikan sama penempatan atau jabatan seseorang dalam perusahaan itu Pak. Oke, jadi kalau betul. Terus? Oke, kamu mau ngomong lagi terusin boleh. Ayo apa ya? Boleh lah kamu ngomong. Lutfi, ayo terusin Pi. Nomor berapa sekarang Pi? Nomor 5. Komponen trade-off, Pak. Nah, gimana komponen trade-off bisa mempengaruhi biaya? Nah, jadi kan tadi dijelasin kalau misalnya terlalu pabrik tuh memproduksi yang tadi kerupuk Pak, itu ada pencacahan, misalnya pencacahannya itu memakan waktu terlalu lama, maka dari itu manajer mengusulkan untuk membeli mesin pencacah, maka dari itu nanti dibutuhkan juga tenaga ahli Pak, jadi nanti akan ada perubahan harga tenaga kerjanya itu Pak. Jadi komponen trade-off yang dimaksud tidak hanya sekedar trade-off pada alat mesin, tetapi juga pada bahan ya. Jadi misalkan bahannya diganti, alatnya diganti, mesinnya diganti, apanya lah pokoknya ada yang diganti karena persoalan efektif dan efisien manajerial, maka kemudian itu mengakibatkan perubahan karena dibutuhkan orang yang memiliki keahlian khusus dalam perubahan itu. Gitu ya sederhananya. Oke, Neni. Kalau ini yang satu aja sebutin cukup deh buat saya. Kalau variabel yang keempat itu apa Nen? Saya lupa Nen, sebutin. Neni? Yang keempat Pak.
Ya, variabel keempat dalam laba kotor itu apa? Overhead. Overhead. Oke, Yudi. Penyebab variansi perubahan overhead itu ada 3 kan? Sebutin satu aja. Apa Yud? Halo? Halo? Ya. Yang varians overhead itu tadi, Pak. Ya, kan adanya variansi pada overhead. Penyebabnya apa kira-kira dalam overhead kan? Kalau tadi kan 5 nih, 5. Overhead cuma 3 tuh. Sebutin satu. Sebutin aja Pak ini. Supplier pricing, Pak. Apa tuh artinya supplier pricing tuh? Jelasin. Iya, jelasin. Simple aja Yud. Karena perbedaan supplier, maka harganya jadi berbeda. Itu aja, selesai sampai situ. Nah, itu, Pak. Susah amat. Sylvia, oke. Nomor 2 apa Sylvia? Kesalahan dari akunnya ketika melakukan akuntansi. Nah, ya jadi di dalam posting kan overhead itu kan sebetulnya perhitungan akuntansi itu. Salah akunnya ketika membuat standar, ya sudah salah semua. Terakhir Afifah. Apa? Satu, sebutin. Outsourcing. Oke, gimana menggambarkan outsourcing itu? Outsourcing itu sama lah gambarannya ya, Afifah, dengan pemasok. Jadi karena sekarang semua itu sifatnya outsourcing, maka sangat mungkin para pemasok outsourcing ini memiliki standar yang berbeda-beda. Oke, begitu ya. Jadi kira-kira apa yang akan saya jelaskan di dalam analisis laba kotor itu seperti itu. Sebetulnya masih banyak, ada beberapa varians di dalam laba kotor yang harus kita timbang-timbang ya. Kalau kita lihat permasalahannya saja kan tadi ada 9, 1 sampai 9. Kalau 1 sampai 9 itu kita cacah satu-satu, maka kira-kira nanti akan ada 9 rumus. Tapi tidak efisien kalau saya menjelaskan satu persatu karena rumusnya itu lagi. Dan kalau persoalan penyebabnya apa kemudian terjadi, kita bisa menggunakan logika. Jadi kalau Anda nanti kapan-kapan ditanya, gunakan logika. Misalkan, kira-kira apa penyebab volume penjualan berubah? Apa penyebab volume penjualan berubah? Gampang, harganya berubah. Ini pakai ini aja, pakai otak aja, pakai logika. Jadi asalnya volume penjualan perusahaan kita kerupuk udang itu 1 ton sebulan. Sekarang jadi cuma setengah ton sebulan. Kira-kira apa penyebabnya? 1, harganya rubah, orang nggak mau beli. Misalkan harganya jadi kemahalan, orang nggak mau beli lah. Atau harganya terlalu murah, orang nggak mau beli juga, jadi takut. Ya kenapa jadi harganya terlalu murah? Jangan-jangan, nah gitu. Jadi perubahan harga bisa mengakibatkan penjualan. Kedua, apakah ada kemungkinan lain perubahan itu? Bisa pesaing, ada pesaing baru yang bermain dalam bidang itu, dan seterusnya. Jadi hakikatnya ilmu manajemen itu sama sekali bukan ilmu yang sifatnya eksakta. Bukan ilmu yang sifatnya urutan langkah hafalan gitu ya. Jadi harus dihafal urutan langkah istilah. Enggak penting. Pahami saja definisinya, kemudian sesudah itu Anda bisa menjabarkan sendiri dalam wujud kegiatan Anda sehari-hari. Jadi saran saya dalam Anda membaca, mempelajari, memahami ilmu manajemen, agar Anda kemudian bisa diminta oleh banyak orang menjadi staf ahli di perusahaan-perusahaan mereka, bicara di perusahaan-perusahaan mereka, misalkan Eva gitu ya, kapan-kapan 5 tahun yang akan datang telepon saya, Pak Darmawan, saya sekarang ini Pak, lagi dipanggil ini Pak, mengajar di di PT Telkom, ngajarin tentang analisis laba kotor gitu. Kan keren. Nah, bagaimana caranya? Caranya sederhana, banyak membaca. Dan membaca itu bukan ketika ditanya ya Mil ya. Bukan ketika ujian. Itu disebutnya nyontek. Ya Mil ya. Jadi membaca itu sebelum Mil, malam-malam ya Mil ya. Malam-malam sebelum kuliah itu, besok mau kuliah apa nih? Baca malam. Jangan membayangkan perkuliahan itu hanya sebatas kuliah ketemu dengan saya aja, itu salah. Kuliah sama saya sepele, sama saya kalau misalkan Halim salah ngomong, saya paling bilang apa?
Apa pernah dimarahin? Kan enggak. Nah, tapi bayangkan ketika nanti Halim kerja di perusahaan, salah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh atasannya. Atasannya nggak suka, Halim nggak dikasih pekerjaan lagi. Jadi di tempat kerja itu begitu. Kalau Anda nggak tahu, Anda nggak bisa jawab, Anda dipecat. Saran saya banyak membaca. Dan jangan persis seperti apa yang ditulis, itu akan kesulitan. Bayangkan jumlah halaman pada buku analisis laporan keuangan saja ada ratusan halaman. Ada konsep keuangan, ada ratusan halaman. Apa mungkin kita menghafal seluruhnya? Nggak mungkin. Jadi caranya adalah baca dengan scanning, kemudian ungkapkan dengan kalimat sendiri. Tadi ketika Sylvia ditanya, Sylvia kan tidak menjawab kesalahan akun ya. Sylvia menulis jawabannya dengan menyebutkan adanya kemungkinan kesalahan akun. Kan tidak menggunakan bahasa asing atau bahasa persis seperti yang saya tulis. Dia gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tadi misalkan kurang bahan, udah betul sebetulnya, cuman menjelaskannya yang nggak betul. Jadi boleh menggunakan kalimat sendiri ya. Jadi yang penting Anda paham apa yang dijelaskan. Saya kira begitu ya Putri. Terus nanti Putri tolong sama, tadi Putri sama siapa ya, saya lupa. Satu lagi Irfan ya. Untuk mempermudah komunikasi dengan dosen, coba dicek-cek lagi ya. Kenapa suaranya tidak keluar dengan baik. Takutnya nanti kalau sama saya sih saya asik-asik aja. Tapi sama dosen yang galak nanti dosennya pusing Anda ditanya nggak ngejawab. Gitu ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya mohon maaf tidak juga berhasil mengupload UTS karena ada kendala teknis di jaringan kita. Ada kemungkinan nanti saya akan menyatukannya dengan UAS. Tapi sebelum UAS, UTS, dan tugas saya upload, akan saya umumkan terlebih dulu di grup agar Anda punya kesempatan memperbaiki nilainya. Jadi saya akan upload dulu nilainya. Kalau ada yang mau memperbaiki atau mau keberatan boleh. Pak, saya sudah mengumpulkan tugas, Pak. Atau Pak, saya sudah mengumpulkan UTS, tapi nilainya nggak ada. Nanti bisa komplain ke saya. Kita bicarakan baik-baik bagaimana solusinya. Demikian ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan tidur. Nanti bangun tidur serasa maghrib langsung makan.